Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Selamat datang para peserta peningkatan kompetensi manajemen tata laksana kegawat daruratan COVID. Yang terhormat Dr. Debbie Permatasari MPH selaku Kapuskes Kecamatan Kemayoran. Yang terhormat Bapak Teguh Handoyo SAP selaku Kalsubag TU Kecamatan Kemayoran. Yang terhormat Dr. Nur Chandra Bunawan SPPD selaku narasumber, dan yang terhormat Kasatpol Kelurahan. Terima kasih sudah hadir dalam presentasi peningkatan kompetensi manajemen tata laksana kegawat daruratan COVID. Acara yang pertama, mari kita mendengar sambutan dari Dr. Debbie. Kepada Dr. Debbie, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman semua untuk bergabung di acara hari ini. Mohon maaf saya belum bisa buka kamera karena masih berada di sekitar suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Intinya adalah hari ini saya berterima kasih kepada Dr. Nur Chandra yang bisa meluangkan waktunya. Kita menyamakan persepsi, teman-teman sudah mendapatkan pelatihan beberapa orang, yaitu untuk tata laksana kegawat daruratan di Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga bisa menebarkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Kemudian Dr. Nur Chandra juga mungkin bisa kita mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sih triase pasien-pasien gawat yang kita alami kemarin itu supaya kita lebih sigap dalam menghadapinya. Kemudian terutama kegawat daruratan COVID, kemudian pasien kegawat daruratan yang mungkin kapan kita harus swab, kapan kita swab evaluasi, kapan kita memulangkan pasien dari maksudnya isolasi mandiri di rumah, kemudian deteksi dini apa yang kemudian bisa terjadi sewaktu-waktu ketika kita memutuskan bahwa pasien ini harus diisolasi mandiri di rumah. Nah, karena angka kematian kita untuk isolasi mandiri di rumah untuk DKI Jakarta ini cukup tinggi, mungkin data-data lengkap ada di UKM, nanti juga bisa bergabung UKM dan UKP di sini, sehingga kita dapat satu kesatuan yang jelas bahwa bagaimana sih secara manajemen penyakit dalamnya serta ilmu COVID yang terkininya seperti apa yang harus teman-teman lakukan. Sehingga ketika terjadi ledakan lagi yang mudah-mudahan tidak terjadi, kita sudah bisa menghadapinya dengan lebih sigap dan kita bisa menghadapinya dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman semua yang sudah merancang hari ini, luar biasa. Kita bisa tepat waktu dan terima kasih Dr. Nur Chandra. Karena Dr. Nur Chandra ini banyak prakteknya, jadi saya harap teman-teman bisa memanfaatkan waktu hari ini sebaik-baiknya sehingga beliau juga tidak terlambat untuk tempat praktek berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari sini, izin nanti sebentar lagi saya sudah menuju ke Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Debbie atas sambutannya. Langsung saja kita kepada materi pertama dari Dr. Nur Chandra Bunawan, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Nur Chandra Bunawan, dipersilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Dok. Terdengar, Dok. Terdengar jelas ya. Oke, saya coba share screen nih. Mohon izin. Oh, masih disable nih. Share screen-nya. Izin Dok, sudah kita jadikan host Dok. Oke, baik. Ya, sudah terlihat itu slide-nya? Sudah Dok. Oke, baik. Ya, selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Dr. Debbie Permatasari, MPH, Kepala Puskesmas Kemayoran beserta jajarannya. Kemudian para tenaga kesehatan ya Puskesmas yang saya banggakan. Hari ini saya diberikan kesempatan, terima kasih atas kesempatan membawakan topik mengenai manajemen dan tata laksana COVID di FKTP. Nanti kalau dalam prosesnya suaranya jadi nggak jelas atau ada putus-putus, langsung interupsi saja ya. Siap Dok. Oke, baik, saya mulai. Ini sebelum saya mulai selalu saya sampaikan dalam setiap slide saya bahwa apa yang dipresentasikan hari ini itu mungkin minggu depan sudah berubah ya, karena kita tahu ilmu COVID-19 ini berkembang sangat pesat. Nah, sebelum kita masuk ke topik, ini topik kita pada siang hari ini, saya akan coba jelaskan agar nanti teman-teman bisa mengerti. Nah, sebelumnya kita ada kuis dulu 3 soal ya, nanti teman-teman
Silakan dijawab masing-masing, nanti akan saya bahas di akhir ya. Untuk kuis pertama, pasien laki-laki 45 tahun, ini COVID positif nih sejak 12 hari lalu. Nah, ini cerita yang sering kita jumpai, menjalani isolasi mandiri, lalu saat ini datang sesak nafas memberat 2 hari, saturasi 84%. Selain memberikan terapi oksigen, obat apa lagi yang terbukti bermanfaat pada pasien ini? Silakan nanti dipilih sendiri saja ya, dalam hati atau dicatat boleh. Apakah dexamethasone, remdesivir, favipiravir, konvalesen, atau antibiotik? Lanjut soal kedua, mana di antara obat DM berikut yang merupakan pilihan pada pasien COVID berat yang sedang menggunakan oksigen level tinggi? Apakah A. metformin, B. glibenclamid, C. insulin basal subkutan tambah 3 kali prandial, insulin drip, atau gabungan glimetrid dan metformin? Soal berikutnya, ini soal yang sering kita temui, laki-laki 45 tahun, datang swabnya positif nih tanggal 3 Agustus. Pasiennya nggak ada gejala, akhirnya diputuskan isolasi mandiri. Tanggal 7 mulai demam tinggi dan batuk-batuk. Pasiennya minum paracetamol, ambroxol, akhirnya tanggal 9 Agustus sudah tidak ada keluhan. Lalu kapankah tanggal pasien ini selesai isolasi? Apakah A12 Agustus, B13, C16, D17, E20? Oke, itu pengantar ya, 3 kuis singkat. Oke, selalu saya mulai dengan definisi. Jadi, seperti kita ketahui, COVID-19 itu kan adalah penyakitnya ya, itu penyakit infeksinya, SARS-CoV-2 adalah virus penyebabnya. Dan virus SARS-CoV-2 ini adalah virus RNA, jadi secara natur dia akan bermutasi terus, gitu. Jadi mirip influenza. Sebelumnya udah ada 2 beta coronavirus yang udah pernah dulu menyebabkan booming di dunia, yaitu SARS-CoV-1 dan MERS-CoV. Ini strukturnya. Jadi disebut coronavirus karena bentuknya seperti matahari, ya, corona. Ini adalah protein spike yang bentuknya merah seperti tonjolan ini. Ini adalah protein yang paling penting dalam perlekatan maaf, kursornya kelihatan nggak ya? Kelihatan dong. Terlihat, baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi spike ini adalah protein yang paling penting karena dia yang nanti akan menempel di reseptor S2 di tubuh kita. Ya, selain spike juga ada protein-protein lain, misalnya protein envelope, membran, gitu ya. Dan ini di dalamnya ada nukleokapsid. Nukleokapsid ini protein yang membungkus RNA si virus. Nah, ini kita lihat angka dari kasus COVID-19. Kita di Indonesia nih ya, ketika Juni, Juli kemarin, kita semua mengalami ya kasus tinggi-tingginya sampai rumah sakit penuh, luber, akhirnya pasien-pasien di puskesmas juga terimbas, jadi tidak mendapat rujukan. Jadi teman-teman puskesmas terpaksa merawat pasien-pasien berat, bahkan kritis ya di puskesmas. Nah, ini angkanya mungkin lebih tinggi dari ini ya, karena banyak yang tidak melaporkan mungkin atau tidak periksa. Nah, tapi syukur atas kerja keras teman-teman di puskesmas, vaksinasi di genjot, PPKM, akhirnya kasus berhasil turun. Tapi saya mau ajak teman-teman lihat kasus di Amerika dan di Jepang. Amerika ini negara yang menggunakan Pfizer atau Moderna ya. Bahkan CDC juga bilang kalau pasien yang sudah divaksin 2 kali udah bisa lepas masker tuh di Amerika. Tapi kita lihat ketika Delta ini menyerang, varian Delta menyerang, ternyata angkanya naik lagi. Ya, angkanya naik lagi. Dan di Jepang juga nih, ini titiknya kayaknya ketika ada Olimpiade Jepang kemarin nih, naik kembali. Jadi event apapun yang menyebabkan ada kerumunan massa, itu akan menyebabkan peningkatan kasus. Ini harus kita hati-hati nih. Nah, ini dia tadi yang saya jelaskan, virusnya menempel di reseptor S2 di tubuh kita. Nah, sayangnya reseptor S2 ini ada di hampir seluruh organ, dari otak, paru-paru, jantung, usus, dan sebagainya. Jadi, gejala klinis COVID-19 ini bervariasi dari sakit kepala, batuk-batuk, sesak nafas, mual muntah, diare, dan sebagainya. Hampir di semua organ soalnya ada reseptornya. Nah, ketika virusnya ini masuk ke dalam alveolus paru, itu dia akan ditangkap sama makrofag. Makrofag ini pertahanan pertama kita. Dia yang pertama kali ngelihat, wah ada benda asing nih, ada penyusup. Dia akan mencoba memakan. Dia akan coba memakan virusnya, dan menyampaikan ke teman-teman lain, ke sel lain. Dia akan mengeluarkan sitokin, yang sifatnya untuk menarik sel-sel lain.
neutrofil, limfosit, makrofag lain. Nah, selain itu makrofag sendiri bisa mengeluarkan interferon nih. Nah, interferon 1 itu sebenarnya adalah antivirus yang tujuannya adalah mengeliminasi si SARS-CoV-2 ini. Tapi sayangnya virus SARS-CoV-2 ini bisa menghindari interferon. Jadi dia bisa ada escape mechanism terhadap interferon. Jadi dia tetap ada di dalam makrofag, mengembara, tapi tidak berhasil dibunuh. Nah, sedangkan sinyalnya kan terus-menerus disampaikan ke seluruh tubuh. Sel-sel terus berdatangan ke TKP, akhirnya banyak sel-sel radang berkumpul, masing-masing mengeluarkan sitokin. Interleukin 1, interleukin 6, interleukin 18. Akhirnya terjadi peningkatan penetrasi kapiler. Terjadi deposit membran hialin, akhirnya terjadi ARDS. Terjadi produksi sitokin dalam jumlah banyak juga, akhirnya terjadi sitokin storm. Ini dasar ini saya jelaskan agar nanti mengerti mengenai tata laksana berikutnya. Ini perjalanan penyakit yang sangat membantu untuk kita mengerti bahwa COVID itu sebenarnya terdiri dari 3 stadium. Stadium 1, stadium 2, stadium 3. Stadium 1 ini adalah stadium awal. Ini ketika virus sedang tinggi-tingginya, tapi respon inflamasinya belum muncul. Nah, ketika fase 1 ini, gejalanya baru berupa gejala-gejala ringan. Demam, meriang, rasa tidak enak badan, pilek-pilek, ya. Nah, 80% pasien COVID-19 itu akan sembuh sendiri kan kalau dari data epidemiologinya. Jadi 80% itu ketika stage 1 ini tidak berlanjut tuh sampai ke stage berikutnya. Tapi ada sekitar 20% yang berlanjut. Yang tadi yang saya ceritain ketika si virus ini tidak bisa dieliminasi sama makrofag. Dia akan lanjut ke stadium 2 atau stadium paru. Nah, ini biasa terjadi setelah 7 hari nih. Ketika ini virusnya mungkin udah mulai agak berkurang, tapi reaksi peradangan mulai. Di 2B pasien mulai sesak. Nah, makanya ini biasanya khas sekali pasien biasanya meriang-meriang dulu, nanti hari ke-7, hari ke-8 mulai datang dengan sesak napas. Kalau dibiarkan lebih lanjut, nanti akan maju ke stadium 3 atau fase hiperinflamasi atau biasa kita sebut cytokine storm. Selain itu, kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 ini bisa menyebabkan disfungsi endotel. Apapun yang menyebabkan disfungsi endotel akan mengaktifkan trombosit dan mengaktifkan faktor-faktor koagulasi. Jadi di stadium 3 ini selain hiperinflamasi juga ada hiperkoagulasi. 2 itu yang kita lawan di stadium 3. Nah, obatnya tuh di sini nih kuncinya. Jadi ketika di stage 1, itu obat paling utama adalah antivirus. Antivirus itu berfungsi sekali di stadium 1. Di stadium 2, itu antivirus sebenarnya sudah agak kurang perannya. Apalagi di stadium 3, antivirus sudah tidak berguna sebenarnya. Karena virusnya sendiri sudah tidak ada. Nah, kebalikannya, dexamethasone atau anti-inflamasi, itu baru bisa mulai bekerja itu ketika stadium 2B ke atas. Nah, kalau kita berikan terlalu awal waktu stadium 1, ini titipan pesan untuk teman-teman, ketika diberikan di stadium awal, ini jangan diberikan, ya, karena di stadium 1 ini tubuh sedang harus mengeliminasi virus. Sedangkan kita tahu steroid itu menghambat clearance virus. Jadi jangan diberikan dexamethasone pada stadium 1. Diberikannya di stadium 2B ke atas. Baik. Nah, definisi kasus ini mengalami banyak sekali perubahan. Yang terbaru adalah yang 4641. Untuk kriteria suspek, dulu kan demam dan batuk, ispa berat. Nah, sekarang ditambah pasien anosmia atau agusia juga masuk ke dalam suspek. Dan kalau dilihat yang poin kedua, jadi pasien dengan demam, sakit kepala, dan diare aja, nah itu bisa masuk ke dalam suspek tuh. Apalagi kalau dia ada kontak erat dengan kasus konfirmasi. Tambahan adalah pada daerah-daerah wilayah kategori A, itu pasien dengan antigen positif, itu dimasukkan ke dalam suspek, meskipun tidak ada gejala. Kalau probable, sekarang adalah kasus suspek yang meninggal, ya, tapi tidak sempat dilakukan PCR atau antigen. Kalau konfirmasi, itu adalah pasien-pasien yang swab PCR positif, atau pasien suspek kontak erat dengan antigen positif di wilayah B atau C, atau antigen positif di wilayah C. Jadi kalau antigen positif di daerah yang nggak ada PCR, itu bisa untuk kita mengatakan pasien sebagai konfirmasi.
Nah, satu lagi adalah yang bukan COVID. Nah, bukan COVID itu bisa dengan 2 kali PCR negatif, atau 1 kali antigen negatif, 1 kali PCR negatif, kalau di daerah kriteria B, atau di daerah kriteria C, antigennya 2 kali negatif. Pada pasien asimptomatik dan bukan kontak erat, kalau dia 1 kali antigen positif, 1 kali PCR negatif itu cukup untuk mendiskardit. Atau pasien-pasien yang nggak ada gejala, bukan kontak erat, 1 kali antigen negatif cukup. Ini pasien-pasien rencana tindakan, pasien-pasien rencana perjalanan, itu masuk ke yang poin terakhir ini. Ini dia kriteria penggunaannya. Jadi daerah itu dibedakan menjadi 3, kriteria A, B, dan C. Kalau daerahnya itu pengiriman swab PCR-nya itu cepat, lalu waktu keluar hasilnya cepat, itu dia akan masuk kriteria A. Kayaknya sih daerah Jakarta ini masuk kriteria A nih, tapi ada beberapa yang masih kriteria B. Kalau kriteria C ini daerah yang buat ngirim sampelnya lama, keluar hasilnya juga lama sekali. Itu bisa pakai antigen kalau kriteria C. Nah ini dia, teman-teman, ini adalah jumlah virus SARS-CoV-2 ketika menginfeksi. Kemudian ini adalah batas deteksi tes antigen. Ini batas deteksi RT-PCR. Jadi swab PCR itu bisa mendeteksi virus dengan jumlah 10⁻3. Sedangkan antigen itu 10⁻5. Jadi dia perlu virus lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, jadi ada masa-masa di mana PCR-nya bisa deteksi, ini yang lagi saya tunjuk dengan kursor nih. Jadi PCR-nya positif, tapi antigennya negatif nih di sini. Karena jumlahnya mungkin antara 10⁻3 sampai 10⁻5 virusnya. Ini penting karena jangan menggunakan antigen ini untuk mengakhiri isolasi. Kan seringkali kan ya, seseorang terdeteksi positif, lalu hari ke-6 antigen, oh udah ada negatif, saya sudah tidak menular. Nah itu salah, hati-hati karena kita lihat di sini, setelah hari ke-5 itu sebenarnya sudah mulai turun jumlah virusnya. Jadi setelah hari ke-5 sebenarnya antigen sudah mulai agak berkurang tuh efeknya, efektivitasnya. Setelah hari ke-10 apalagi itu udah nggak bisa terdeteksi lagi dengan antigen. Jadi biasanya kalau mau pakai antigen itu 5 hari pertama, itu pun hanya untuk screening dan diagnosis, jangan untuk evaluasi. Ya. Derajat gejala, nah ini yang penting adalah derajat gejala itu dilihat dari gejala pertama kali muncul, bukan ketika sampai ke kita. Jadi misalnya pasien datang awalnya sebenarnya pasien itu mengalami demam, batuk, pilek, tapi setelah 3 hari udah sembuh, datang ke kita udah nggak ada gejala, pasien itu tetap masuk kategori ringan. Ya, jadi dilihat dari pertama gejala muncul, bukan dari ketika dia datang ke kita. Berdasarkan derajat gejala dibedakan menjadi 5. Tanpa gejala yang dari awal sampai selesai isolasi tidak ada gejala sama sekali, ringan kalau ada demam, batuk, napas pendek dan sebagainya, sedang jika sudah ada pneumonia. Ya, apa itu pneumonia? Demam, batuk, sesek, ronsen ada infiltrat. Tapi saturasinya masih di atas 93%. Begitu dia di bawah 93% atau napas di atas 30, dia langsung masuk ke berat. Disebut kritis kalau sudah ada sepsis, shock, atau ARDS. Ini penting sekali karena ini menentukan tata laksana nanti. Kita harus bisa membedakan derajat gejalanya dulu. Nah, tata laksananya waktu awal-awal sekali 2020 sampai pertengahan itu kita seperti berjalan di terowongan yang gelap. Ya, kita nggak tahu ini penyakit baru, ini tiba-tiba banyak yang meninggal, ARDS. Akhirnya semua obat kita coba, kita berikan. Yang penting bisa menyelamatkan pasien. Ternyata setelah lama-kelamaan kita tahu mana obat yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang membahayakan. Makanya hidroksikloroquine di stop, ditarik karena dianggap lebih membahayakan daripada memberikan manfaat. Nah, ini adalah daur hidup si virus. Saya akan fokus ke dua enzim penting. Yang pertama adalah enzim RDRP atau RNA dependent RNA polymerase. Ini adalah enzim yang berfungsi untuk replikasi si RNA virus. Ya, jadi ini virus RNA. Nanti RDRP ini bakal masukin cetakan-cetakannya, cetakan kayak bikin kunci duplikat kira-kira. Sampai akhirnya nanti terjadi 2 RNA baru, dua-duanya di packing jadi virus baru. Nah, antivirus favipiravir dan remdesivir itu menghambat enzim ini. Jadi mereka ini adalah analog nukleosida. Jadi nanti RDRP-nya bakal mengambil favipilavirnya terus nempelin di sini, akhirnya tidak terjadi replikasi karena kan emang sebenarnya dia bukan RNA beneran. Ya. Enzim kedua adalah ini, neuraminidase. Neuraminidase ini adalah enzim yang diperlukan untuk memotong
ya, memotong sialic acid pada membran sel agar si virus bisa keluar. Sayangnya neuraminidase ini tidak ada pada virus SARS-CoV. Dia adanya hanya pada influenza. Nah, jadi oseltamivir yang menghambat neuraminidase sebenarnya itu tidak bisa untuk COVID-19. Dia itu hanya untuk influenza. Tapi di yang terbaru memang sudah dihilangkan ya jadinya. Nah, ini kita masuk ke terapi. Untuk yang tidak ada gejala asimptomatik, cukup sekarang vitamin C dan vitamin D. Obat-obatan lain sifatnya tambahan, ya vitamin D-nya sampai 1000 unit aja per hari. Kalau dia ringan, itu sama dengan asimptomatik, tapi vitamin D-nya dosisnya lebih tinggi dikit. Bisa 1000 sampai 5000. Nah, antivirusnya kita pakai favipiravir langsung. Seperti saya jelaskan tadi, kita harus potong lebih awal nih. Di stage 1, potong pakai antivirus yang paling mempan yang mungkin kita punya. Kita tahu saat ini favipiravir, remdesivir juga sebenarnya belum di-approve ya, dia cuma emergency use of authorization untuk COVID-19. Jadi kita pakai favipiravir. Azitromisin sudah tidak diberikan lagi, dan obat-obat simptomatik lainnya. Nah, ini dia pemantauannya. Jadi, salah satu deteksi dini dulu. Kalau kita tahu 80% pasien akan sembuh sendiri, tapi ada 20% yang teman-teman harus tangkap nih di awal. Tangkapnya gimana? Semua pasien positif COVID sebaiknya disarankan untuk konsultasi dulu ke dokter. Jadi jangan langsung memutuskan isolasi mandiri sendiri. Ketika memutuskan untuk ke dokter, teman-teman harus evaluasi. Evaluasinya adalah kita cek CRP-nya, ronsen torak, dan D-dimer. Kalau misalnya tersedia. Tapi kalau tidak tersedia, pengganti CRP kita bisa pakai NLR. Ya. Kita bagi neutrofil dengan limfosit. Makin tinggi, prognosisnya makin jelek. Nah, ini selama isolasi mandiri kan akan ke teman-teman. Akan dipantau. Jangan lupa alat saturasi oksigen, cek 3 kali sehari. Kemudian termometer juga, cek 3 kali sehari. Ada beberapa tanda klinis yang perlu penanganan lebih lanjut. Yang pertama, kalau panasnya tinggi sekali tapi tidak turun-turun. Nah, ini pasien-pasien yang akan masuk ke fase 2 nih. Begitu juga pasien-pasien yang batuk-batuk terus, udah dikasih apapun masih batuk. Ini kemungkinan akan masuk ke fase 2. Yang lain yang sesak nafas, cyanosis, gasping, nyeri dada, gangguan kesadaran, atau komorbidnya belum terkontrol. DM gulanya masih 300, atau hipertensi, tensinya masih 180. Kalau misalnya selama pemantauan tiba-tiba teman-teman dilaporin, dok, saturasi saya di bawah 95% nih. Yang pertama jangan panik dulu. Minta pasiennya memastikan apakah betul itu 95%. Minta pasien keringkan dulu jarinya, ya karena jari yang basah bisa mempengaruhi pembacaan. Juga cek alat saturasi oksigennya, jangan-jangan baterainya udah mau habis. Ya. Coba di beberapa titik, jempol, telunjuk, kalau semua memberikan hasil di bawah 95%, ajari proning position atau terapi pernapasan. Terapi pernapasan itu minta pasien tarik napas dalam, tahan 5 detik, lalu buang. Gitu, ulangi terus. Nanti lihat saturasi oksigennya apakah naik atau tidak. Kalau proning, dari namanya proning, terlungkup. Jadi pasien kita posisikan untuk posisi tengkurap. Nanti kita letakkan 3 bantal di posisi yang seperti digambar agar tidak nyeri ya ketika nanti tulangnya bersentuhan dengan lantai. Ini selama 30 menit. Posisi kedua bisa juga nyamping ke kanan. Posisi 3 pasiennya setengah duduk. Nanti ada posisi keempat baring ke sisi kiri. Terus lagi muter selama 30 menit diulang. Dan ini senyaman pasiennya sampai sebisa pasiennya. Tidak perlu dipaksa. Kalau misalnya dia gendut sekali, misalnya obes, nggak bisa begini, nggak bisa posisi 1, posisi 2 aja atau posisi 3 cukup. Begitu saturasi udah mulai naik, sarankan langsung ke IGD, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Karena ini kan tata laksana sementara. Kita harus obati nih penyakit dasarnya. COVID-nya sedang masuk ke fase 2 kemungkinan. Nah, jadi harus langsung disarankan untuk berobat. Untuk COVID sedang, itu sama dengan COVID ringan, antivirusnya sudah bisa pakai remdesivir. Ya. Jadi ini dua-duanya kan sama-sama antivirus, hanya bedanya favipiravir itu sedianya PO, remdesivir sedianya IV. Ya. Terus untuk pasien COVID sedang kita berikan antikoagulan. Antibiotik sudah tidak diberikan, pengobatan komorbid dan simptomatik. Nah ini dia, untuk yang berat dan kritis nanti ada algoritmenya. Yang mau saya tekankan adalah ini, untuk dexamethasone kita berikan pada pasien COVID berat dan kritis sekarang. Ya, dosisnya 1 kali 6 mg untuk 10 hari. Kemudian antivirusnya kalau tidak ada tidak ada remdesivir bisa dengan favipiravir. Nah ini dia. Jadi untuk pasien dengan gejala COVID, pertama kita lihat apakah napasnya lebih dari 30,
apakah saturasinya di bawah 93%? Kalau iya, berarti otomatis masuk ke berat. Kalau tidak, lihat ada pneumonia atau enggak. Kalau ada pneumonia, dia masuk sedang. Tidak ada pneumonia, dia masuk ringan. Kalau ringan, apakah rumahnya bisa isolasi mandiri? Ya, ada kamar terpisah, ventilasinya baik, tidak ada anggota keluarga yang kalau kena COVID bisa berpotensi berat. Nah, kalau misalnya dia bisa isoman, berikan vitamin-vitamin seperti tadi ya, vitamin D, vitamin C, dan antivirus, favipiravir. Kalau tidak bisa, rawat di rumah sakit. Begitu juga yang sedang rawat di rumah sakit. Kalau nanti perburukan, nah itu masuk ke berat atau kritis. Nanti teman-teman mungkin sampai di sini nih yang kotak pertama. Untuk yang kotak kedua ini nanti di rumah sakit. Vitamin-vitamin ya tadi vitamin C, vitamin D sampai 5.000 dosisnya. Terapi simptomatik untuk demam, untuk batuk. Nah di COVID berat ini antibiotik azitro atau levo sudah bisa diberikan. Antivirus bisa dengan tadi favipiravir atau remdesivir dan antikoagulan. Untuk COVID berat kita berikan juga antibiotik spektrum luas karena kita tidak bisa membedakan apakah ini murni virus ataukah bakteri atau ada infeksi sekunder. Bagaimana kalau pasien datang dengan sesak nafas berat ya? Jadi pertama kali lihat dulu apakah ada gangguan jalan napas. Ada stridor, ada yang menghambat jalan napasnya, kalau ada langsung intubasi. Tapi ini tergantung ketersediaan. Jika tidak bisa intubasi ya kita optimalkan yang kita bisa ya. Kalau pasiennya datang sesak napas, saturasi di bawah 93%, kita lihat klinisnya, apakah klinisnya masih sedang, atau klinisnya beratnya kayaknya berat kritis. Kalau klinisnya masih sedang, teman-teman bisa coba pakai oksigen dari nasal kanus sampai NRM. Targetnya 90-96%, dan dievaluasi setiap 1 jam. Ya, jadi misalnya pakai nasal kanus 4, saturasi masih 88, naikin 8, 12, sampai dia tercapai. Kalau masih di bawah 92% juga, pasiennya sadar atau tidak? Kalau tidak sadar, harus diintubasi. Karena pasiennya tidak sadar, tidak bisa pakai HFNC, tidak bisa pakai NIV. Kalau masih sadar, masih bisa komunikasi, itu bisa dicoba HFNC atau NIV. Tapi saya kayaknya nanti teman-teman akan di yang kotak, yang ini aja nih, yang paling atas, yang nasal kanus sampai NRM saja. Antibiotik. Jadi tadi saya bilang bahwa sekarang kasus ringan tidak diberikan antibiotik. Untuk kasus sedang kita berikan kalau ada kecurigaan saja dari klinis. Nah, untuk berat disarankan antibiotik. Antibiotiknya apa? Antibiotik untuk kuman-kuman sesuai lokasi infeksinya. Jadi kalau misalnya kita curiga lokasinya paru, berarti kita akan berikan antibiotik untuk pneumonia komunitas. Cephalosporin generasi 3 kombinasi dengan quinolone. Generasi 3 itu apa? Ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime ya. Jadi ini kayaknya harus tersedia nih kalau nanti kita menghadapi gelombang berikutnya. Kombinasinya bisa dengan quinolone tadi ya, misalnya levofloxacin atau makrolida, azitromisin misalnya. Nah ini dia dari NIH. Kita lihat di sini bahwa untuk pasien yang tidak dirawat itu tidak digunakan dexamethasone. Untuk yang dirawat tidak pakai oksigen tidak perlu dexamethasone. Kalau untuk pasien yang dirawat dan sudah pakai oksigen, nah dexamethasone boleh masuk ditambah remdesivir. Untuk yang dirawat dan menggunakan oksigen level tinggi, untuk pasien yang dirawat dan menggunakan oksigen level tinggi, itu diberikan dexamethasone dan remdesivir. Untuk pasien-pasien yang dirawat dan menggunakan intubasi, itu remdesivir sudah tidak berguna sebenarnya. Tapi dexamethasone masih berguna. Makanya tetap disarankan dexamethasone ini. Efek sampingnya jangan lupa, tapi jangan sampai efek samping ini bikin teman-teman takut memberikan dexamethasone. Misalnya hiperglikemi, aduh gulanya 300 nih, takut pakai dexamethasone. Jangan, gulanya bisa kita atur nanti pakai insulin. Yang penting pasiennya selamat dulu. Kalau indikasinya ada, berikan dexamethasone. Cuma kecuali kalau pasiennya memang lagi hematemesis. Kalau hematemesis itu kontraindikasi dexamethasone, tidak boleh diberikan. Ivermectin, obat yang sempat heboh beberapa waktu kemarin ya, itu belum direkomendasikan. Studi klinisnya masih berjalan, kita tunggu saja. Tromboprofilaksis. Nah, jadi semua pasien COVID yang kita rawat itu sebenarnya harus diberikan anticoagulan profilaksis kalau tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Perdarahan aktif atau trombositopeni berat. Jadi nanti teman-teman harus menghitung skor improve-nya. Ya, nanti saya akan tunjukkan skor improve itu apa.
Kalau dia di bawah 7, artinya risiko perdarahannya rendah. Antikoagulannya apa? Enoxaparin atau heparin. Di RSUD kita pakai heparin karena murah, gampang tersedia. Enoxaparin ini agak mahal. Dengan dosis 2 kali 5.000. Ini skor improve, saya juga nggak hafal, jadi teman-teman ada kalkulatornya, nanti tinggal masukkan. Yang saya hafal cuma yang paling bawah 2 ini nih. Kalau trombosit di bawah 50.000, atau kalau ada perdarahan saluran cerna 3 bulan terakhir, itu nggak boleh. Otomatis udah langsung 8 nih, 4 tambah 4, 8. Jadi kalau skor di atas 7, antikoagulan tidak boleh masuk. Kalau pasiennya kritis, nah heparinnya bisa dinaikkan sampai 3 kali 7.500. Kalau tadi kan yang biasa 2 kali 5.000. Kalau pasien gangguan ginjal, pakainya heparin saja. Kenapa antikoagulan diberikan lebih awal sekarang? Karena tadi yang saya bilang, di fase ketiga, itu dia muncul fase hiperkoagulasinya. Kita tahu heparin, enoxaparin itu hanya mencegah terbentuknya trombus. Dia tidak bisa melisiskan trombus yang udah ada. Makanya kita coba cegah lebih awal nih. Waktu pasien udah mulai masuk rawat, langsung kita berikan antikoagulan profilaksis. Ini pencegahan komplikasi selama perawatan. Jadi antikoagulan profilaksis wajib ya kalau tidak ada kontraindikasi. Lalu pasang kateter atau alat itu harus secara steril. Dan nanti teman-teman kalau merawat pasien-pasien ini segera lepas kateternya kalau tidak diperlukan. Misalnya pasien COVID beratnya udah membaik, kateter urin jangan lupa di bladder, dicopot secepat mungkin karena ini sumber infeksi nih. Miring kiri kanan biar tidak terjadi dekubitus dan kasih nutrisi enteral sedini mungkin. Jadi jangan dipuasain kelamaan. Begitu dia bisa makan 24-48 jam pertama segera berikan makanan. PPI ini omeprazol ya, lansoprazol, kalau mau kasih dexamethasone jangan lupa berikan pada pasien-pasien risiko tinggi. Nah ini dia, kapan selesai isolasi? Pertama harus benar dulu klasifikasi gejalanya, begitu benar nanti durasi isolasinya pasti benar. Tanpa gejala cukup 10 hari dari swab dilakukan. Untuk ringan sedang, 10 hari minimal sejak timbul gejala, ditambah 3 hari bebas gejala. Sedangkan untuk gejala berat, 1 kali PCR negatif ditambah 3 hari bebas gejala. Ya, jadi misalnya saya COVID berat, saya habis dirawat, swab saya negatif, tapi saya masih batuk-batuk, belum selesai, harus ditambah 3 hari saya bebas gejala. Setelah selesai pun tambah isolasi mandiri 7 hari lagi. Ini untuk berat, jadi ya. Kita kasih contoh. Jadi pasien 34 tahun, batuk tanggal 12. Swabnya tanggal 15, akhirnya keluar hasil positif tanggal 17. Pasiennya isoman, minum PCT, tanggal 16 keluhannya sudah hilang. Jadi kapankah selesai isolasi pasien? Pertama tentukan dulu derajatnya, derajat ringan kan, karena batuk, terus pilek, tidak ada pneumonia, jadi ringan. Gejala ringan tadi minimal 10 hari sejak gejala pertama. Jadi gejala pertama kan adalah gejala pertama kali muncul, yaitu batuk tanggal 12. Jadi minimal 10 hari dari tanggal 12 adalah tanggal 22. Ditambah 3 hari bebas gejala. Meskipun bebas gejala tanggal 16, tapi ingat tadi bahwa studinya Bullard dan kawan-kawan itu, si virus SARS-CoV-2 ini lebih dari 8 hari minimal, baru tidak terdeteksi pada kultur. Jadi dia harus lewatin 8 harinya. Ya, jadi 3 hari bebas gejala dihitung dari 10 harinya. Bukan dari tanggal 16-nya. Ya, jadi dia harus lewatin 10 hari dulu. Jadi tanggal 22 ditambah 3 hari. Jadi selesai tanggal 29 Juni. Kasus kedua, nah ini lebih rumit. Pasiennya 40 tahun, swab tanggal 3 positif, nggak ada gejala nih, isoman. Tanggal 7 panas tinggi, batuk-batuk. Akhirnya tanggal 10 dirawat. Pasiennya dirawat pakai oksigen, sampai di rumah masih batuk-batuk, sampai akhirnya tidak batuk lagi tanggal 23. Kalau dilihat, ini pasiennya pakai oksigen, jadi udah sedang pasti, karena sudah pneumonia. Jadi gejalanya sedang. Minimal 10 hari sejak gejala pertama. Kita tentukan dulu gejala pertamanya. Tanggal 3 nggak ada gejala. Nah, tanggal 7 nih ternyata ada gejala. Tanggal 7 kita tambah 10 hari, jadi tanggal 17. Ternyata, tanggal 17 ini kan masih batuk-batuk. Ya kan? Akhirnya jadi harus kita tambah lagi isolasinya sampai tidak ada gejala. Nah, tidak ada gejala itu tanggal 23. Tambah 3 hari, akhirnya tanggal 26 Agustus dia ternyata bebas gejalanya. Oke, ini 2 topik terakhir, COVID dan DM tipe 2. Kita tahu banyak pasien kita datang COVID, kemudian gula darahnya juga berantakan. Nah, sekali lagi tergantung derajat gejalanya.
Kalau COVID-nya ringan, DM-nya ringan sedang, jadi misalnya gulanya masih di bawah 250, itu obat rutinnya cukup lanjutin. Kalau gulanya naik-naik dikit, obat rutinnya cukup di-adjust. Misalnya gulanya 220, pakai metformin 2 kali 500, naikkan 3 kali 500. Ya, jadi kalau COVID ringan, obat minumnya tidak perlu diapa-apakan. Tapi kalau dia COVID sedang berat, atau dapat steroid, dapat Dexa misalnya, itu sebaiknya insulin yang subkutan. Kalau COVID kritis, insulin yang IV atau drip. Nah ini dia, metformin seperti kita ketahui itu bisa bikin asidosis laktat, terutama pada pasien-pasien hipoksia. Jadi pasien-pasien yang saturasinya turun atau pakai oksigen itu jangan dilanjutkan metforminnya, stop metforminnya. Begitu juga pasien-pasien datang keluhan gastrointestinal, diare, mual muntah, stop metforminnya. Sulfonylurea kalau pasiennya nggak stabil juga hati-hati. Kita tahu glibenclamid, glimepirid itu bekerja sampai 3 hari, 72 jam. Glibenclamid maksud saya yang 72 jam. Jadi kalau teman-teman tetap kasih glibenclamidnya, sedangkan dia makannya kan nggak jelas nih, nggak yakin. Itu dia kalau pas hipo, nah kita berhadapan dengan masalah baru lagi, ngatasin hiponya itu sampai 3 hari. Ya, jadi insulin kerja pendek kayaknya harus tersedia nih di puskesmas rawat inap. Minimal bisa Apidra atau Humalog atau Novorapid. Ya, untuk merek bebas, yang penting insulin kerja pendek. Untuk obat sisanya, ya untuk obat sisanya thiazolidinedion misalnya pioglitazone itu jangan diberikan kalau pasien ada retensi cairan. Jadi kalau pasien udah mulai ada edema tungkai, CHF itu harus di stop pioglitazone-nya. Nah ini dia. Jadi untuk insulin endogen sendiri itu sebenarnya ada 2. Yang pertama insulin basal, ini yang keluar terus-menerus yang mempertahankan gula darah puasa kita. Lalu ada insulin prandial. Ya, insulin prandial ini keluar ketika kita makan. Jadi kalau makan 3 kali, ya ada 3 kali keluarnya. Penggunaan insulin itu kita coba untuk menggantikan insulin alamiahnya. Jadi harus ada basalnya, harus ada prandialnya. Ya, untuk total insulin biasa kita pakai dosis setengah unit per kilo. Jadi misalnya orangnya 60 kilo, ya 30 unit totalnya ya, basal dan prandialnya. Jadi misalnya orangnya 60 kilo tadi, berarti kan kebutuhannya 30 unit. Itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, insulin basalnya itu kira-kira 40%. Jadi kalau orang yang 60 kilo tadi, 30 unit, kira-kira 12 unit ya. Jadi basalnya 12 unit. Nanti untuk yang prandialnya 18 unit. Nah, 12 unitnya ini dapatnya gimana? Jadi insulin basal itu bisa 2 caranya. Yang pertama, teman-teman kasihkan subkutan basal, misalnya Lantus atau Levemir. Yang kedua, teman-teman drip. Nah, untuk drip ini, jangan pernah ngedrip insulin basal. Jadi jangan pernah ngedrip Levemir atau Lantus. Ya, itu tidak boleh. Yang boleh drip hanya insulin kerja cepat. Yang tadi Humalog, Apidra, atau Novorapid itu. Untuk pasien kritis nih, biasanya kita akan lakukan ini nih. Terutama pasien kritis yang makannya itu belum bagus. Kita kasih basal, tambah sliding scale 3 kali sehari sebelum makan besar. Basal ini tadi ya, kalau pasiennya gejala sedang, kita pakai subkutan aja. Levemir, 12 unit tadi misalnya. Atau Lantus 12 unit. Nah, tapi kalau pasiennya kritis kan penyerapan subkutannya juga berkurang, jadi kita pakai drip mau nggak mau. Untuk dosis dripnya biasa saya pakai dosis cepatnya ya, itu 300 dibagi, untuk dosis cepatnya itu gula darahnya dibagi 200. Ya, jadi misalnya teman-teman cek gula darahnya 400. Berarti dripnya teman-teman 400 dibagi 200, jadi 2 unit per jam aja. Ini rumus cepat ya, nggak ada di mana-mana. Kalau misalnya gulanya 500, ya udah 500 dibagi 200. Jadi 2,5 unit per jam. Itu untuk basal. Jadi gula darah basal. Untuk yang prandialnya nanti 3 kali sehari sebelum makan dicek gulanya. Nanti diberikan sesuai dengan gulanya berapa. Ya, bisa pakai di bawah 150, bisa pakai di bawah 200. Kalau misalnya pasiennya makannya jelek, udah tua, ginjalnya jelek, nah mungkin kita pakai di bawah 200 karena risiko hiponya lebih gede. Kalau pasien usia muda, terus makannya masih lumayan bagus, nah itu bisa pakai di bawah 150. Ini topik terakhir, kalau pasien-pasien pasca rawat inap COVID, lalu kontrol ke puskesmas kan, apa yang harus dilakukan nih? Nah,
Jadi seringkali pasien-pasien COVID berat udah selesai, kan tidak ditanggung jaminannya nih oleh JKN. Jadi mereka kontrol ke puskesmas. Teman-teman harus tahu dulu mereka pada fase mana. Ya, pada fase mana, apakah masih fase akut, ya ini ada fase akut ya, itu 4 minggu dari onset, dari gejala pertama, atau fase subakut, fase subakut ini 4 minggu sampai 12 minggu, atau udah fase post-COVID, lebih dari 12 minggu. Nah, yang disebut long COVID adalah kalau dia itu mengalami gejala menetap lebih dari 4 minggu. Nah, jadi yang subakut sama post-COVID ini disebut sebagai long COVID. 80% pasien mengalami gejala-gejala sisa ini. Gejalanya apa aja? Gejala umum itu paling sering adalah lemes dan mialgia. Ini paling sering. Kalau gejala neurologik ini lemot, brain fog ya. Lemot, terus anosmianya menetap atau agusia menetap, atau keluhan psikiatri, depresi, post-traumatic stress. Jadi setelah kena COVID berat, akhirnya sekarang jadi trauma, nggak mau dekat-dekat orang, dikit-dikit cuci tangan. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau di bagian paru, sesak nafas, batuk-batuk, atau di kulit juga muncul merah-merah, ya, urtikaria. Siapa sih yang bisa terkena long COVID ini? Nah, ini dia. Satu, kelompok usia tua. Kedua, pasien-pasien berat. Makin berat, makin lama di ICU, itu kemungkinan long COVID makin besar. Hasil lab, pasien-pasien yang D-dimernya tinggi, CRP-nya tinggi, atau pasien-pasien dengan komorbid yang tidak terkontrol. Nah, satu lagi nih, ini dia, yang miscellaneous. Jadi, kalau orangnya itu ketika 1 minggu pertama itu ada lebih dari 5 gejala, itu kemungkinan akan kena long COVID nih. Ini dari BMJ memang untuk teman-teman primer nih. Jadi kalau pasiennya itu datang dengan gejala menetap, dia pakai 3 minggu ya, kita pakai 4 minggu. 4 minggu atau lebih setelah COVID, pertama kita asesmen klinisnya dulu. Asesmen klinis ini harus lengkap. Dari riwayat waktu awal pasiennya kena, kapan, terus sekarang itu pasiennya lagi di fase yang mana nih? Apakah yang akut, subakut, atau kronik tadi? Gejala tersisanya apa? Dan coba teman-teman singkirkan kemungkinan-kemungkinan yang bahaya. Misalnya ya, kalau pasiennya datang dengan keluhan anosmia, teman-teman singkirin dulu, jangan-jangan ada manifestasi neurologis yang lain. Kelemahan separuh badan, terus gangguan nervus kranial, dan sebagainya. Nah, begitu juga sesak napas. Nah, sesak napas kan orang sering banget tuh habis COVID sesak napas. Cara mudah membedakan apakah sesak napasnya ini karena paru, jantung, atau psikologis, tanya aja apakah bisa beraktivitas atau tidak. Jadi kalau sesak nafasnya karena jantung atau paru itu akan ada keterbatasan aktivitas. Sesaknya muncul waktu naik tangga, sesaknya muncul waktu ngangkat-ngangkat berat, gitu. Sedangkan kalau yang karena psikis itu masih bisa aktivitas kayak biasa, tapi waktu malam lagi tidur, lagi bengong, tiba-tiba sesak, ada gangguan tidur, ada berdebar-debar, nah itu lebih ke psikologis. Untuk pemeriksaannya ini tidak perlu diperiksa semua, hanya tergantung kecurigaan kita. Setelah itu, jangan lupa cek yang dasar nih, yang kita bisa suhunya bagaimana, heart rate-nya bagaimana. Jadi orang sesak yang beneran itu biasanya heart rate-nya naik, ya, sebagai kompensasi. Jadi kalau yang bilangnya sesak, saturasinya oke, heart rate-nya oke, jangan-jangan sebenarnya bukan sesak paru atau sesak jantung. Tensinya, pernapasannya juga dinilai, saturasinya juga penting. Jadi saturasi kan nggak bisa bohong ya. Jadi kalau kita cek saturasi masih bagus-bagus aja, itu lebih ke bukan organik biasanya. Terus jangan lupa komorbiditasnya teman-teman handle. DM, hipertensi kan kalau misalnya DM sederhana, tidak perlu dikirim kembali ke rumah sakit. Kemudian, untuk obat-obatan. Jadi ada obat-obatan yang sifatnya umum, ada yang khusus. Sampai saat ini sih untuk obat khusus belum ada ya untuk long COVID ya. Tapi ada self-management, misalnya ngecek saturasi setiap hari. Terus cukup istirahat, stop ngerokok, stop alkohol, dan stop kurangi kopi, terutama kafein ya. Kemudian jangan lupa istirahat, relaksasi, melakukan hobinya gitu. Kalau untuk obat-obatan sebenarnya rata-rata simptomatik. Untuk demam paracetamol, untuk batuk yang masih menetap, kalau dia berdahak silakan N-asetilsistein atau Ambroxol. Kalau misalnya dia batuk kering dengan kodein. Atau dengan dextromethorphan ya. Ya, ini slide terakhir saya. Jadi COVID ini merupakan penyakit multisistem. Gejala klinisnya bervariasi,
Deteksi dini tata laksana awal kasus ini yang dilakukan teman-teman ya, itu dapat memperbaiki outcome pasien-pasien kita. Terima kasih. Apakah saya masih ada waktu untuk bahas kuisnya sebentar? Dia masih ada. Oke, ini coba ya, ada teman-teman yang mau bantu jawab nggak? Kan tadi udah itu tuh, udah dapat penjelasan. Nah ini saya mau, ada ini nggak? Ada teman-teman yang mau bantu jawab nggak nih? Kasus pertama ya, laki-laki 45 tahun COVID, sejak 12 hari lalu isoman, kemudian sesak nafas 2 hari dengan saturasi cuma 84%. Selain kasih oksigen, obat apa lagi yang telah terbukti bermanfaat pada pasien ini? Ada yang mau bantu jawab? Silakan teman-teman yang ingin membantu jawab kuis dari Dr. Nur Chandra Gunawan. Dexamethasone dok katanya. Iya betul, siapa tuh dok tadi? Iya betul ya. Dokter Mul. Oke, Dokter Mul. Dokter Mulia dok, Dokter Srianita Mulia. Iya dok, betul. Wih. Jadi dexamethasone adalah satu-satunya obat yang bermanfaat ya sejauh ini untuk pasien-pasien yang pakai oksigen. Jadi apalagi kalau dia oksigennya udah makin berat, di mana kita tahu remdesivir, favipiravir udah nggak terlalu berfungsi sebenarnya kalau udah fase 3, fase 2B begini. Jadi betul sekali dexamethasone. Ya, berikutnya. Manakah di antara obat yang berikut yang merupakan pilihan? Lagi dok, jawab lagi dok. Boleh, silakan. Silakan. Dok. Insulin. Tapi yang Ada yang jawab C dok, insulin basal sekutan. insulin drip deh. Oh, drip D. Oke, baik. Bapak kita diskusi ya dok ya. Ya, boleh, nggak apa-apa kan diskusi. Jadi, pertama kan tadi harus lihat gejala pasiennya dulu tuh ya. Kalau dia ringan, obat OHO-nya bisa dilanjutkan. Kalau dia sedang, itu sebaiknya sekutan, insulin. Jadi insulinnya udah benar nih. Sekarang tinggal apakah kita mau sekutan atau kita mau drip. Kalau pasiennya belum ya, kalau pasiennya itu kritis, ini kan pakai HFNC nih, artinya kan kebutuhan oksigen lebih dari 15 liter. Itu insulin sekutannya itu penyerapannya kurang bagus. Gitu. Jadi emang pilihan utamanya sebenarnya drip. Tapi ini emang kurang nih, saya kayak salah ada yang kurang. Jadi insulin drip tambah 3 kali prandial sekutan, itu yang paling tepat. Oh, tambahin. Yang benar nggak ada pilihan dok, nggak ada pilihan. Ya dianulir ya. Jadi yang benar sebenarnya insulin drip ditambah 3 kali prandial sekutan. Oke. Untuk basalnya kita pakai drip. Oke. Oh, terakhir nih ya. Oke. Laki-laki 45 tahun, PCR positif tanggal 3, nggak ada gejala. Akhirnya isolasi mandiri. Tanggal 7 mulai demam tinggi. Akhirnya tanggal 9, dia minum obat, tanggal 9 udah nggak ada keluhan. Kapankah pasien selesai isolasi? 12. 17. Masih bervariasi nih. 10 hari. Bisa jadi ini sih. Itu nggak ada gejala, udah nggak ada keluhan. 10 dok. Oke, kita bahas nih. Gejala pertamanya tanggal berapa? Gejala pertama. Betul. Setuju ya, gejala pertama semua tanggal 7 kan? 7 dok. Nah, dia harus menyelesaikan isolasi 10 hari. minimal 10 hari. Dari tanggal 7, berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 17. Ya kan? Ditambah, jangan lupa ditambah 3 hari bebas gejala. Karena dia tanggal 9 udah nggak ada keluhan, tapi kan tanggal 9 ini baru 2 hari dari gejala awal. Sedangkan kita tahu studinya si Bullard itu kan dia perlu 8 hari minimal tuh, baru virusnya nggak menular. Jadi sebenarnya dia harus lewatin 10 hari, tambah 3 hari dari 10 hari itu. Jadi 7,
tambah 10, 17, tambah 3. Jadi tanggal 20 selesai isolasinya. Ya, jadi ini agak tricky memang. Jadi hati-hati kalau terutama dia minum obat 2 hari udah sembuh. Paling gampang ya kalau orang-orang yang seperti ini dari tanggal 7 tambah 13 aja. Pokoknya 13 hari. 20 Agustus jadi. Ya, jadi jangan tanggal 12 langsung selesai isolasi, ntar dia berkeliaran terus apa tuh namanya? Jadi menyebar di mana-mana ya. Jadi dari gejala awal tambah 10 hari tambah 3, jadi 13 tambah 7 20. Oke? Baik dok, jadi 20 Agustus ya dok ya selesai isolasinya. Betul, 20 Agustus selesai isolasinya. Oke, terima kasih. 20 Agustus. Untuk selanjutnya kita tanya jawab ya dok ya. Sesi Silakan, tanya silakan. jawab dan diskusi. Yang ingin bertanya bisa raise hand dulu, bisa langsung atau lewat chat. Dipersilakan dokter, bapak dan ibu. Dok, ada sih dok, ini ada yang via chat ya dok. Langsung Yang mana dijawab. sih? Boleh, boleh. Gadget langsung dijawab aja dok. Langsung dijawab aja boleh dok? Boleh, boleh. Yang Selamat sore. mana? Oke, Yang saya bacain dulu dok. boleh, Dari Dokter Mulia nih tadi dok. Dokter Mulia yang jawaban pertamanya benar dok. Wah, dokter mulia. Jika pasien yang sudah selesai isoman diperiksa di D-dimer di atas normal, bagaimana tindak lanjutnya dok? Oke, baik. Jadi ini namanya extended thromboprofilaksis ya. Jadi tadi kalau teman-teman ingat bahwa semua pasien yang dirawat inap itu kan dikasih antikoagulan tuh, berapapun D-dimernya. Nah ini gimana kalau pasiennya itu isoman? Kan isoman berarti kan kasus ringan. Kalau misalnya dia diperiksa D-dimernya ternyata di atas normal, berapa dulu? Jadi ada kriteria melanjutkan antikoagulan pada rawat jalan, yaitu 1 D-dimernya di atas 2 kali. Ditambah ada faktor risiko lain. Misalnya pasiennya ada cancer, pasiennya usia tua, itu kita perpanjang tuh. Tapi perpanjangnya paling sampai 45 hari, jadi paling sampai 1,5 bulan gitu. Kalau misalnya D-dimernya di atas normal tapi cuma 600, 700, itu kan masih naik dikit, itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Suruh aja banyak aktivitas, karena kan banyak gerak, itu bisa nanti mencegah tromboemboli juga. Gitu ya. Tambahannya. Dok, Ya. dari doktermu lagi, apa perlu dikasih tromboaspirat nggak dok tambahannya? Nah, kalau tromboaspirat ini penelitiannya masih berjalan. Jadi saya sendiri, kalau misalnya pasiennya D-dimernya tidak di atas 2 kali, tidak ada faktor risiko lain, ya misalnya pasiennya usia muda, seger gitu ya, terus tidak ada cancer, itu saya tidak akan berikan apa-apa. Gitu. Jadi tidak perlu, jangan sampai nanti aspiratnya malah bikin dia peptic ulcer dan sebagainya. Jadi untuk antiplatelet itu sebenarnya masih berjalan penelitiannya. Yang disarankan sebenarnya antikoagulan, bukan antiplatelet. Baik dok, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua dok, ini dari chat juga dari dokter Matilda. Selamat sore dok, saya dokter Matilda, terima kasih penjelasannya dok. Dok, gejala COVID ini kan sangat bermacam-macam. Jika gejalanya tidak terlalu spesifik, misalnya hanya pegal-pegal atau ada ruam kulit, apakah antivirus tetap diberikan dok? Dan yang kedua masih dari dokter Matilda, apakah ada batasan waktu untuk melakukan proning position dok? Oke, baik. Terima kasih Dokter Matilda atas pertanyaannya. Jadi pasiennya ini positif ya. Kalau misalnya pasiennya positif, beliau hanya pegal-pegal, artinya kan ada gejala ya. Artinya dia masuk gejala ringan. Nah, pada gejala ringan antivirus kita berikan. Tujuannya tadi kita mau potong secepat mungkin biar dia nggak masuk ke stage 2. Karena kita nggak tahu pasien-pasien mana yang bakal jadi stage 2, mana yang akan tetap di stage 1. Untuk batasan waktu, jadi proning position ini sebenarnya terapi sementara ya untuk pasien-pasien isoman. Jadi kayak tadi untuk saya coba ininya ya. Jadi untuk
untuk satu posisi itu bisa sampai 30 menit atau sampai seberapa pasiennya sanggup. Nah, ketika nanti saturasi udah naik, itu bukan artinya pasiennya kita bisa lanjutkan isoman, tidak. Pasiennya harus ke IGD untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Jadi chronic position itu sebenarnya hanya untuk tata laksana sementara gitu, sampai pasiennya bisa nyampe ke kita. Ya, untuk setiap satu pose tadi kan, satu pose itu bisa selama 30 menit atau sampai semampunya pasien. Oke, baik dok, terima kasih. Masih ada nih dok pertanyaannya. Ya. Dari bidan Elisa, jika ada pasien hamil positif COVID tanpa gejala dan 4 hari kemudian swab PCR negatif, jika pasien datang ke puskesmas, kita harus memasukkan ke dalam kategori apa ya dok? Oke, terima kasih pertanyaannya bidan Elisa. Jadi kalau membahas COVID ini kita sebenarnya membahas dua sisi ya, dari sisi klinis sama sisi jaminan. Ya, kalau misalnya kita kan saat ini bahas dari sisi klinis ya. Jadi kalau pasiennya itu positif COVID tanpa gejala, 4 hari kemudian swab PCR negatif, nah kita balik ke apakah pasien sudah masuk discarded atau belum. Ini saya bisa balikin ke slide saya sebelumnya belum ya? Oh bisa deh. Ya. Jadi ini dia. Ini juga sering jadi jadi masalah atau pertanyaan di rumah sakit bahkan. Kalau misalnya pasiennya itu udah swab positif, begitu kita mau bikin dia jadi bukan COVID, itu ada beberapa cara. Satu, selesai isolasinya. Jadi kalau dia udah selesai isolasi 10 hari ya udah, berarti udah bukan kasus COVID. Atau swabnya negatif nih 1 kali. Ya berarti harus swab 1 kali lagi. Kan 2 kali negatif untuk bikin discarded. Ya, jangan sampai ketuker sama swab evaluasi ya. Ini swab untuk discarded si pasiennya. Atau kalau di daerah kategori B, misalnya udah PCR 1 kali negatif, antigennya 1 kali. Kalau antigennya negatif, PCR negatif, udah dianggap bukan COVID jadinya. Begitu ya. Hati-hati karena bisa aja nih swab PCR itu kita tahu sensitivitas itu 66%. Jadi 2 dari 3 itu positif, tapi ada 1 dari 3 bakal negatif. Nah, jadi kalau cuma 1 kali negatif, hati-hati. Kita perlu ulang 1 kali lagi untuk menyingkirkan dia bukan COVID. Ya, demikian. Masih ada pertanyaan lanjutan nih. Ya. Oh ya. Enggak pencet aja Kak. Kalau pasien dalam keadaan infartu, ya silakan lakukan swab antigen. Cuma untuk tata laksana untuk si penolong tetap harus menggunakan level 3 ya. Jadi si penolong tetap menggunakan level 3 meskipun PCR negatif. Karena yang saya bilang tadi, bisa aja sebenarnya ini PCR negatifnya negatif palsu. Kalau misalnya di infartu, silakan antigen dulu. Sebelumnya boleh. Kalau misalnya antigen ternyata negatif, berdasarkan KMK 461 ini bisa dianggap sebagai non-COVID jadinya. Discarded. Ya, demikian ya. Semoga membantu. Lanjut ke pertanyaan berikut ya dok, masih banyak pertanyaan nih dok. Ya, boleh. Dari Dokter Margareta, selamat sore dok, mau tanya, pasien post-COVID dirawat di rumah sakit. Saat kontrol ke puskesmas, pasien mengeluh sering berkeringat ngucur pasca COVID hingga saat ini. Untuk TTV dan saturasi oksigen normal, apakah ini termasuk long COVID dan untuk terapi selanjutnya bagaimana dok? Baik. Terima kasih Dokter Margareta atas pertanyaannya. Jadi kalau pasien datang sering berkeringat itu pertama saya langsung terpikir tiroid ya, karena memang sering ini terjadi karena ada basic imunologinya. Jadi beberapa pasien setelah kena COVID itu ada yang jadi DM menetap, ada yang jadi hipertiroid gitu ya. Jadi evaluasi jangan-jangan nih hipertiroid. Berkeringatnya ngucur apakah ada disertai dengan keluhan lain misalnya berdebar-debar, makin kurus gitu. Jadi apalagi kalau berkeringatnya di hampir seluruh tubuh ya. Itu saya sih akan pertama kali evaluasi apakah ini tiroid atau bukan, hipertiroid atau bukan. Jadi ini termasuk pasien yang boleh dikirim ke rumah sakit. Nanti kita akan cek TSH-nya, terus dan FT4 ya, TSH dan FT4. Kalau termasuk long COVID, kalau keluhannya hanya sering berkeringat ngucur sih tadi nggak ada ya di list itu ya. Cuma kita evaluasi keluhan lainnya.
Kalau misalnya memang ternyata ini hipertiroid karena pasca COVID, berarti bisa masuk ke dalam gejala long COVID. Begitu ya. Mungkin nggak usah ya? Nggak usah ya? Ini. Tanya dok. Oh, pertanyaan ini Dokter Matilda yang Udah. antigen. Boleh dok. Ya, jadi untuk swab antigen 2 kali negatif discarded, ingat ini hanya dipakai di daerah kategori C ya, jadi tidak boleh kita pakai karena kan kita PCR 24 jam sudah ada hasil. Untuk kalau dia rawat jalan itu berarti D1 dan D5 ya, D1 dan D5. Kalau di KMK-nya kan kalau dia rawat jalan itu kan ada entry test, ada exit test. Entry testnya itu dilakukan pada saat itu juga, jadi bisa PCR atau antigen. Jadi kalau mau antigen, 1 kali waktu entry, nanti setelah dia 5 hari karantina, kita swab lagi. Jadi kalau mau pakai antigen, 2 kali negatifnya hari pertama dan hari kelima. Gitu. Kalau misalnya dia rawat inap, nah kalau rawat inap kan pakai PCR tuh. PCR biasanya kan kita D1 dan D2. Nah, ini sama. Berarti kita antigen pada waktu dia D1 dan D2-nya. Jadi ini sebenarnya sebagai pengganti PCR-nya di daerah yang tidak tersedia PCR. Demikian. Baca lagi. Dok, ada yang bertanya lagi dok dari Dokter Irin. Selamat siang dok, mau bertanya, jika ada pasien post-COVID kurang lebih 3 bulan yang lalu, datang berobat lagi dengan gejala batuk yang masih terus ada. Tata laksana selanjutnya apa boleh untuk cek PCR lagi atau cek penyebab lain seperti cek BTA atau TCM untuk TB-nya dok? Ya, terima kasih Dokter Irina, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kalau pasiennya udah post-COVID, itu jangan menggunakan PCR untuk melihat apakah seseorang ini terkena COVID lagi atau tidak. Kenapa? Karena PCR itu masih bisa positif sampai 3 bulan. Ya, PCR itu bisa positif sampai 3 bulan, tapi sebenarnya kalau yang mungkin kita udah tahu ya, itu hanya mengandung sisa bangkai virusnya. Jadi CDC pun kalau misalnya pasiennya baru kena COVID, mau screening rutin gitu ya, jangan pakai PCR, pakai antigen buat screening rutin biasanya. Nah, begitu juga kalau dia post COVID tapi masih di bawah 3 bulan, sebaiknya jangan pakai PCR, nanti malah bingung. Evaluasi penyebab lain dari batuk-batuknya. Kalau saya akan cek apakah ada kemungkinan TB, karena salah satu penyebab batuk kronik yang sering adalah TBC, kan kita endemis ya. Dan banyak juga pasien-pasien COVID yang sebenarnya gabung dengan TBC. Ditambah penggunaan steroid dexamethasone itu meningkatkan kemungkinan tuberkulosis gitu, reaktivasi dari tuberkulosis. Jadi untuk kasus ini tidak perlu PCR, tapi evaluasi penyebab lain, cek BTA boleh, cek sputum gene expert juga boleh untuk evaluasi apakah ini TBC. Dan sebenarnya ada parameter untuk melihat apakah ini sebenarnya batuk yang udah tenang atau batuk yang masih akut. Jadi teman-teman bisa cek CRP kalau tersedia ya. CRP atau kalau tidak ya pakai NLR itu tadi. Jadi kalau CRP-nya normal, NLR-nya normal, ronsennya juga tidak perburukan, kemungkinan sih itu sisa batuk COVID-nya. Jadi cukup kasih simptomatik. Tadi NAC ya, N-acetylcysteine. Kalau dosis 3 kali 200 masih bikin batuk, naikkan 2 kali 600. Ya, 1.200 mg kan bisa tuh ada NAC yang effervescent. Nah, itu bisa kita kasih tuh. Ya, jadi itu biasa cara-cara untuk menilai apakah ini batuknya sebenarnya sisa yang kemarin udah tenang aja atau ada penyebab lain. CRP lumayan membantu kalau kasus ini. Atau LED ya, satu lagi LED kalau di puskesmas. LED yang masih tinggi ya kemungkinan sih ada penyebab lain. Oke, baik dok. Untuk selanjutnya dari raise hand ya dok ya, atau secara langsung dari dokter, teman-teman, ibu, bapak yang ingin bertanya boleh raise hand atau secara langsung kepada Dokter Nur Chandra Gunawan. Dipersilakan.
sampai jam 14.10. Perlu kasih tahu. Nggak perlu tahu. Ini kok tutup? Ada yang ingin bertanya lagi? Dokter, Ibu, Bapak? Boleh lewat raise hand ya. Atau mau sharing kasus juga boleh, silakan. Ada Nah, kasus silakan. waktu Juli kemarin ya, sampai seberat apa di puskesmas. Silakan yang mau sharing kasusnya. Nggak ada kali ya. Dokter izin nanti jadikan kami host lagi ya dok. Oh, oke, baik. Oh, ini dia. Oke, sudah. Sudah? Ada lagi? Tidak ada yang ingin bertanya lagi atau sharing kasusnya? Dokter yang di sini? Ini nggak ada udah ya? Udah ya dok kayaknya ya dok ya. Udah pada ngerti mungkin, bagus. Ajak ngobrol masih. Sebentar ya dok ya, masih mencari pertanyaan lagi. Ini dokter Debbie langsung. Oh, nah, dari dokter Debbie nih dok. Dokter Debbie langsung. Iya, untuk nakes, apakah yang positif bisa swab setelah 3 bulan? PPI kami sudah menerapkan. Swab PCR ya dok ya, izin. Berarti ya bisa. Jadi kalau sudah 3 bulan dari infeksi terakhir, itu udah bisa swab PCR rutin kembali. Dok, ada titipan dari dokter Mulia lagi nih dok. Oh ya, silakan. Untuk vitamin D3 diberikannya berapa lama ya dok ya? Vitamin D3 itu sebenarnya harus diberikan sampai kadar tertentu ya. Sebenarnya idealnya itu kita cek dulu vitamin D-nya, terus misalnya kadarnya kurang kan kita suplementasi. Normalnya kan 30, tapi kalau bisa itu di atas 60 ya. 60. Jadi vitamin D3 sendiri kalau untuk program itu bisa dikasih sampai 2 minggu. Hanya biasa sih saya lanjutin sehari-hari untuk pencegahan gitu. Tapi mungkin dosisnya tidak 5.000 lagi. Misalnya 3.000 atau 1.000 tergantung kadar vitamin D-nya berapa. Oke, baik dok, terima kasih. Baik dokter Chandra Gunawan atas presentasinya, semoga bermanfaat untuk kami. Untuk selanjutnya presentasi dari dokter Friska tentang tata laksana kegawat daruratan COVID dok. Hasil pelatihan. Tentang hasil pelatihan kami selama 5 hari, silakan dokter. Untuk dokter Chandra, kalaupun mau izin klip, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bergabung, boleh dok ya. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih banyak teman-teman ya. Ya dok, terima kasih dok. Dok, izin dok, kita foto bareng dulu dok semuanya. Oh iya, belum foto. Benar-benar. Semuanya nyalakan kamera ya. Kita ada 4 layar, jadi selama 4 kali senyum boleh, silahkan. Oke, buka dulu semuanya. Masih banyak yang belum buka. Buka kamera ya. Buka dong.
Oke. Tetap dalam keadaan mute ya. Ini suaranya. Oke, baik. Kita mulai dulu. Videonya sudah dibuka semua. Senyum yang lebar, meskipun nggak kelihatan. Ya, 1, 2, 3. Oke, halaman pertama ya. Selanjutnya halaman yang kedua. Tetap senyum. Halaman yang kedua. 1, 2. Oke, selanjutnya halaman yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman yang keempat. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai semuanya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, saya izin live ya. Iya, Ya, Dok. terima kasih, Terima kasih, Dok. Dok. Sehat selalu, Dok. Teman-teman semua, dokter-dokter, Bapak Ibu tetap di ruang Zoom karena akan dilanjutkan dengan presentasi dari Dr. Priska hasil pelatihan selama 5 hari terkait tata laksana kegawat daruratan COVID-19. Kepada Dr. Priska kami silakan. Silakan, Dok Pris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Debbie, Dr. Mul, Dr. Nurul, dan dokter-dokter kepala puskesmas kelurahan, serta teman-teman sejawat dokter, perawat bidan sekalian. Baiklah, pada siang ini saya Dr. Priska selaku perwakilan tim kami yang telah melaksanakan pelatihan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang tata laksana kegawat daruratan COVID-19. Di sini kita puskesmas berperan dalam penanganan pandemi COVID-19, yaitu 3T, testing, tracing, dan treatment. Di mana di puskesmas kita telah melakukan treatment pada pasien kontak erat, suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID tanpa gejala dan dengan gejala ringan. Nah, tantangan penanganan kasus di lapangan yang kita jumpai setelah hampir menuju 2 tahun ini yaitu swamedikasi pasien, di mana pasien membeli dan menggunakan obat sendiri tanpa resep dokter berdasarkan rekomendasi kenalan dan atau keluarga. Kemudian perburukan kondisi pasien saat isolasi mandiri. Kemudian keterbatasan SDM dan maraknya berita hoax. Nah, di puskesmas kita melakukan triase. Triase ini sangat penting kita lakukan di masa pandemi untuk memisahkan pasien suspek COVID-19 dan non-COVID, di mana semua pasien wajib memakai masker dan mencuci tangan, serta pengantar pasien juga wajib memakai masker dan mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak lebih kurang 2 meter. Di triase untuk memudahkan screening, itu di rumah sakit mereka menggunakan sistem skor. Pada saat screening itu dilakukan anamnesa singkat dan pemeriksaan fisik singkat. Pada saat anamnesa itu ada kriterianya demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, atau pasien tersebut kontak erat atau membawa hasil pemeriksaan swab ke kita. Nah, nanti itu ada skornya 0 sampai 3. Pada pemeriksaan fisik singkat, itu kita ukur suhu. Jika suhunya di atas 38 derajat, itu skornya 1, atau ada sesak napas, skornya 3. Nah, untuk penilaian skor ini, jika skornya 0, berarti pasien kita arahkan ke zona non-COVID. Jika skornya 1 sampai 3 atau lebih dari 3, itu pasien kita arahkan ke zona pemeriksaan COVID dan akan kita evaluasi lebih lanjut. Kemudian pasien menunggu di ruang khusus COVID dan tetap memakai masker, cuci tangan,
dan menjaga jarak. Nah, ini alur screening COVID di rumah sakit. Ini contohnya. Pasien datang langsung ke triase, kemudian di sana di triase kita tentukan apakah pasien ini mempunyai gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak, atau pasien membawa hasil swab PCR positif ataupun swab antigen. Nah, yang merah itu adalah zona COVID dan yang hijau adalah zona non-COVID. Pasien yang mempunyai gejala COVID itu kita arahkan ke zona COVID dan di sana kita triase lagi. Biasanya kita lakukan pemeriksaan swab antigen. Nah, kemudian pasien jika dengan gejala ringan itu masuk ke ruang rawat jalan atau seperti polispa, atau dengan gejala sesak berarti masuk ke IGD atau ruang tindakan. Dan untuk ruang tindakannya tadi juga ada ruang tindakan khusus COVID dan ruang tindakan khusus non-COVID. Nah, kemudian kita lanjut ke pasien dengan gejala non-COVID, berarti pasien kita masuk ke alur pemeriksaan non-COVID yang hijau. Lanjut. Nah, ini pedoman APD. Pada pemeriksaan triase atau screening itu menggunakan APD level 1, yaitu masker medis 3 lapis, tetap memakai baju kerja, memakai sarung tangan. Ini dilakukan di tempat praktek umum biasa, non-COVID, kemudian dan di tempat screening triase. Kemudian APD tingkat 2, ini menggunakan gown, masker bedah 3 lapis, Google, menutup kepala, dan sarung tangan. Ini tempatnya di seperti ruang rawat jalan ISPA, kemudian ruang rawat biasa COVID, dan pemeriksaan yang tidak menimbulkan aerosol. Kemudian rekomendasi APD tingkat 3 ini menggunakan coverall, Google atau face shield, masker N95 atau equivalent, penutup kepala, sarung tangan, dan menggunakan boot. Ini dilakukan di ruang rawat isolasi, kemudian ada tindakan aerosol atau tindakan operasi lainnya. Kemudian kita ini masuk ke kriteria pedoman tata laksana kontak erat, suspek, dan pasien COVID-19. Di mana di sini ada kriteria suspek dan kontak erat, kemudian pasien COVID tanpa gejala, kemudian ada kriteria COVID gejala ringan, yaitu ada demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot, tanpa sesak. Pasien yang dengan pasien COVID tanpa gejala dan gejala ringan, ini bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat. Dan untuk pasien COVID dengan gejala sedang, yaitu ada sesak, demam, pusing, itu biasanya kita rujuk ke rumah sakit. Pasien COVID dengan gejala berat, itu dijumpai nafasnya cepat, sesak, tidak dapat beraktivitas, sulit berbicara, penurunan kesadaran, itu kita rujuk ke rumah sakit. Next. Ini untuk pasien kontak erat atau suspek dengan pasien COVID yang melapor ke puskesmas, kita lakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR. Kemudian selama menunggu hasil, karantina di rumah, dan melakukan pemantauan mandiri dan tetap melakukan protokol kesehatan. Nanti jika hasilnya positif, melaporkan hasilnya kembali ke puskesmas, dan di rumah tetap melakukan pemantauan mandiri. Next. Nah,
Siapa yang butuh isolasi mandiri, yaitu pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala, yaitu 10 hari sejak terdiagnosa, dan pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan 10 hari sejak terdiagnosa plus 3 hari bebas gejala. Nah, ini peran kita puskesmas, yaitu memantau ketat pasien yang melakukan isolasi, yaitu kita melakukan pengenalan tanda bahaya pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kemudian edukasi tata cara isolasi mandiri dan kontrol pasien pasca isolasi mandiri, di mana kita melakukan edukasi kepada pasien, tetap menggunakan masker saat bertemu keluarga, menjaga jarak, kamar tidur dan kamar mandi terpisah, personal hygiene, baju, piring, dan gelas kotor segera dicuci terpisah, pengukuran suhu 2 kali sehari, dan melaporkan perubahan gejala dan tanda ke FKTP. Untuk keluarga kontak erat juga segera melapor kepada puskesmas, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan rutin cuci tangan. Untuk lingkungan rumah dan kamar, cahaya dan ventilasi cukup, dan melakukan kebersihan kamar setiap hari. Nah, ini yang kita kasih tahu untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah, tanda bahaya COVID-19, yaitu jika saturasi di bawah 95%, kesulitan mengambil nafas atau nafasnya lebih dari 20 kali per menit, wajah atau bibir kebiruan. Kemudian ada nyeri dada atau dada seperti ditekan, kehilangan kesadaran atau suhu di atas 38 derajat Celcius, kulit pucat atau dingin, batuk semakin bertambah. Selama isolasi mandiri, jika pasien mengeluh sesak, kita edukasi untuk proning position. Nah, ini kontraindikasi pasien yang tidak boleh melakukan proning position itu, yaitu ibu hamil, pasien dengan trombosis vena dalam, orang tulang paha yang tidak stabil, kemudian kondisi jantung berat, atau 1 jam setelah makan. Nah, ini tata laksana farmakologis COVID tanpa gejala. Kita berikan vitamin C, itu yang 500 mg 6-8 jam selama 14 hari. Vitamin D untuk suplemen cukup 400 sampai 1000 international unit per hari. Kemudian obat-obat komorbid tetap dilanjutkan. Dan diberikan obat-obat suportif seperti fitofarmaka atau obat modelan ASI Indonesia terregistrasi BP POM dapat dipertimbangkan diberikan. Untuk tata laksana farmakologis pasien COVID dengan gejala ringan, kita berikan vitamin D, vitamin C, dan antioksidan. Kemudian untuk tambahannya kita berikan antivirus, favipiravir, dan obat-obat sesuai simptomatis. Nah, untuk pasien dengan kontak erat, suspek atau probable, obatannya sama, tetapi antivirus tidak diberikan. Kemudian ini tata laksana pasien COVID dengan gejala sedang, itu kita berikan antivirusnya favipiravir atau remdesivir, vitamin C-nya 3 kali 200 sampai 400 dalam 100 cc NaCl dalam 1 jam IV. Kemudian diberikan antikoagulan LMWH atau UFH sesuai pertimbangan BPJP, pengobatan sesuai simptomatis, pengobatan komorbid atau komplikasi, antibiotik bila diperlukan jika terdapat koinfeksi. Untuk tata laksana pasien COVID dengan gejala berat atau kritis, kita berikan favipiravir atau remdesivir. Vitamin C-nya sama dengan gejala ringan tadi, tambahannya vitamin D 1 ampul per 24 jam IV, vitamin D 1000 sampai 5000. Antikoagulan, dexamethasone kita berikan pada kondisi ini ya, 6 mg per 24 jam IV selama 10 hari. Anti-interleukin 6 dipertimbangkan pemberiannya
tergantung DPJP, antibiotik kita berikan bila terdapat koinfeksi. Nah, ini favipiravir merupakan analog asam nukleat purin yang menghambat RNA polimerase sehingga menahan replikasi virus. Kelebihan favipiravir sediaannya oral yang dapat digunakan di luar rumah sakit, efek samping jangka pendek ringan. Nah, ini sebelumnya kita oseltamivir kita berikan, yaitu oseltamivir adalah antiviral yang digunakan untuk pengobatan dan pencegahan infeksi influenza tipe A dan tipe B. Obat ini bekerja untuk menghambat neuroamidase yang dibutuhkan oleh virus influenza untuk merilis virus-virus baru di akhir proses replikasi. Nah, pada awal-awal pandemi itu kita berikan oseltamivir karena sulitnya membedakan gejala pasien COVID-19 dengan pasien yang terinfeksi virus influenza. Pada saat ini, oseltamivir dapat ditambahkan pada pasien COVID jika diduga terinfeksi virus influenza dengan dosis 2 kali 75 mg. Terapi lanjutan yang diberikan di rumah sakit itu ada anti-interleukin 6, yaitu tocilizumab, ada plasma konvalesen, antikoagulan profilaksis, tromboprofilaksis, IVIG, dan mesenchymal stem cell atau sel puncak. Kemudian terapi lainnya ada CRRT, ECMO, dan antibodi monoklonal pada kasus ringan sedang. Kemudian kita masuk ke terapi oksigen. Terapi oksigen biasanya kita berikan pada pasien dengan derajat sedang dan berat. Kita sesuaikan pemberiannya sesuai dengan klinis serta pengukuran saturasi oksigen. Jika memungkinkan diperiksa AGD. Kemudian target saturasi oksigen pada kasus berat atau kritis itu di atas 90% atau di atas 92% pada pasien hamil. Nah, yang kita lakukan selama pemantauan pasien sedang berat di IGD yaitu manajemen jalan nafas dan pernapasan. Kemudian kita pasang akses intravena, terus kita nilai skor EWS pasien, monitor tanda-tanda vital yaitu frekuensi nafas, saturasi oksigen, dan kesadaran pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang laboratorium, pemeriksaan darah, ronsen torak atau CT scan torak. Kemudian kita inform consent keluarga. Nah, ini penilaian early warning score, EWS score ya, ini ya, yaitu yang ada skor 0, 1, 2, 3. Di tabel sudah ditampilkan yaitu penilaiannya ada umur, respiratory rate, ada saturasi oksigen, terus ada pengukuran sistolik, tensi, kemudian heart rate-nya berapa, kesadaran pasiennya bagaimana, dan suhu pasien. Nah, nanti dari EWS score ini jika kita dapatkan nilainya skornya itu 0 sampai 4 berarti zona hijau di IGD isolasi atau bangsal perawatan isolasi. Jika nilainya 5 sampai 6 itu masuk zona kuning IGD isolasi atau HCU atau IW isolasi. Jika nilainya lebih dari 7, ini maksudnya zona kuning atau merah ya, di IGD isolasi, di HCU atau IW isolasi. Nah, ini alat bantu nafas yang biasanya kita ada di puskesmas itu nasal kanul, simple mask, dan NRM. Venturimas kayaknya tidak ada. Kemudian ini target pemberian dari alat bantu nafas. Jika kita memakai nasal kanul, itu kita hanya bisa memberikan 1 sampai 6 liter per menit. Target capaiannya 26 sampai 45% FiO2-nya. Jika kita menggunakan simple mask, kita bisa berikan 6 sampai 10 liter per menit. Nah, simple mask bisa memberikan target FiO2 itu 60%. Nah, kalau NRM itu
itu kita bisa berikan 10 sampai 15 LPM, targetnya 80 sampai 100%. Next. Ini alur penentuan alat bantu nafas pasien COVID. Jika pasien datang misalnya dengan gangguan nafas, ada stridor, itu kita berarti indikasi untuk pemasangan intubasi. Kemudian jika pasien sesak napas atau hiposekmia, itu kita bisa berikan O2 nasal kanul hingga MRM, targetnya 92 sampai 96% saturasi oksigen. Kemudian kita nilai lagi klinis pasien, apakah pasiennya masih kompos mentis, RR-nya di bawah 30 atau lebih dari 30, saturasi oksigennya di atas 80%, terus ada shock atau tidak. Jika ada kondisi yang ini, berarti kita indikasi pemasangan HFNC atau NIV. Di puskesmas kita tidak ada HFNC, jadi itu biasanya dikerjakan di rumah sakit. Nanti dievaluasi lagi di rumah sakit tentang kesadaran pasien, saturasi oksigen, respiratory rate, dan mungkin dilanjutkan dengan pemeriksaan AGD. Dan jika tadi ada perbaikan, jika yang tadi tidak ada perbaikan, itu berarti indikasi pemasangan intubasi. Next. Nah, terapi oksigen lainnya jika gagal menggunakan alat terapi oksigen konvensional, bisa pilihannya yaitu NIV, HFNC, atau ventilasi mekanik. Nah, ini RJP pada pasien COVID-19. Kita harus mempertimbangkan kelayakan untuk resusitasi, mungkin lokasi atau lingkungan sekitar. Kemudian petugas menggunakan APD level 3. RJP bisa dilakukan di ruangan bertekanan negatif. Batasi jumlah personel. Gunakan filter HEPA untuk setiap mode ventilasi. Dan untuk pasien dewasa, kita bisa pertimbangkan oksigenasi pasif dengan NRM. Kemudian dilakukan early intubation, hentikan kompresi dada saat melakukan intubasi, dan intubasi dilakukan oleh penolong yang paling berpengalaman. Nah, untuk ini evaluasi ini ada ROX Index, namanya ROX Index ini untuk menentukan pasien ada indikasi intubasi atau tidak, juga bisa untuk menentukan pemasangan HFNC. Jika nilainya di atas 4,88, itu pasien bisa resiko rendah untuk intubasi, mungkin masih bisa dengan HFNC. Jika di bawah 3,8 itu dilakukan dulu diskusi dan evaluasi selanjutnya, dan jika nilainya 3,8 atau di bawah 4,8 itu 1-2 jam kita evaluasi untuk pemasangan intubasi. Nah, ini sistem rujukan pasien COVID ke rumah sakit. Sebenarnya poin-poin ini sama seperti yang sudah kita lakukan di IGD, yaitu mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, melakukan stabilisasi pasien sebelum merujuk, kemudian melakukan komunikasi dengan penerima rujukan yaitu rumah sakit, dan membuat surat pengantar rujukan, kemudian transportasi rujukan dengan menggunakan ambulans. Pasien diantar oleh tenaga kesehatan yang kompeten, dan pemantauan kondisi pasien selama merujuk dan rujukan balik. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, COVID pada ibu hamil. Kehamilan dan persalinan tidak meningkatkan risiko infeksi. Nah, perubahan sistem imun fisiologis pada ibu hamil itu berhubungan dengan gejala COVID-19 yang lebih berat. Kebanyakan ibu hamil hanya mengalami gejala ringan sedang selama COVID. 90% tidak memerlukan terminasi kehamilan, dan risiko meningkat pada kehamilan dengan komorbid.
pengaruh COVID pada bayi itu tidak ada bukti transmisi COVID-19 dari ibu ke janin. Nah, pada jurnal ini dikatakan bahwa ibu hamil mungkin berisiko tinggi mengalami komplikasi saluran nafas yang lebih berat. Ini triase pada ibu hamil yang dilakukan di IGD, yaitu jika pasien tidak membawa hasil swab PCR, itu kita screening dulu ada gejala demam, batuk atau sesak napas, ada riwayat kontak atau tidak, atau perjalanan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan darah lengkap dan rapid test atau swab antigen. Jika diperlukan pemeriksaan CT torak atau fototorak. Jika hasil PCR-nya negatif, berarti kasus non-COVID itu dilakukan dengan penanganan observasi rutin seperti biasa. Jika positif, kasus terkonfirmasi itu dilakukan di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah. Kemudian jika pasien yang tadi ada gejala, kita konsultasi ke Satgas rumah sakit atau dokter spesialis. Untuk kasus suspek itu lakukan pemeriksaan swab dan alurnya sama seperti kasus terkonfirmasi hingga menunggu hasil swab keluar. Next, rekomendasi metode persalinan ini dari POGI. Sampai saat ini belum ada bukti kuat bahwa salah satu metode persalinan memiliki luaran yang lebih baik dari yang lain. Indikasi induksi persalinan atau SC sesuai indikasi obstetrik, indikasi medis atau indikasi kondisi ibu dan janin. Pemilihan metode persalinan ini harus dipertimbangkan ketersediaan sumber daya, fasilitas di rumah sakit, tata ruang, perawatan rumah sakit, ketersediaan APD, kemampuan laksana, sumber daya manusia, dan risiko paparan terhadap tenaga medis. Dan pengambilan keputusan di lapangan tetap dilakukan dengan berbagai pertimbangan oleh DPJP yang merawat pasien. Ini terapi untuk ibu hamil yang dirawat inap. Berarti ini terapi untuk di rumah sakit ya. Biasanya diberikan antiviral pada ibu hamil itu remdesivir atau pilihannya lopinavir atau ritonavir. Ini biasanya dikasih lopivia pada ibu hamil. Dan obat-obatan lainnya itu diberikan antibiotik jika diperlukan, vitamin C, vitamin B, dan zinc. Kortikosteroid, dexamethasone itu jika diperlukan untuk pematangan paru janin. Kemudian diberikan trombobolik profilaksis pada antepartum jika diperlukan. Kemudian kita masuk ke tata laksana COVID pada anak. Pada anak itu COVID dibagi menjadi beberapa kriteria, sama seperti dewasa, yaitu ada tanpa gejala, ringan, sedang, dan berat. Mungkin bedanya di pemeriksaan respiratory rate yang berbeda ya. Kalau pada bayi di bawah 6 bulan dibilang sesak itu lebih dari 60 kali per menit. Pada usia 2-11 bulan lebih dari 50 kali per menit. Di usia 1-50 tahun, 5 tahun lebih dari 40 kali per menit. Di atas 5 tahun lebih dari 30 kali per menit. Untuk gejala lainnya sama dengan kriteria orang dewasa. Nah, pada anak ada satu lagi kasus multisystem inflammatory syndrome on children atau MISC. Nah, MISC ini kita jumpai pada pasien yang sebelumnya 2 atau 4 minggu ke belakang pernah terkonfirmasi COVID atau pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID. Datang ke IGD dengan gejala demam 3 hari. Kemudian dijumpai 2 dari kriteria berikut seperti ruam atau konjungtivitis bilateral, kemudian ada hipotensi atau shock, gambaran disfungsi miokardium atau perikarditis, bukti adanya koagulopati atau gejala gastrointestinal akut.
Nah, pada pasien ini di rumah sakit itu dilanjutkan dengan pemeriksaan marker inflamasi seperti LED, CRP atau procalcitonin. Nah, pada pasien MIASC ini biasanya swab PCR-nya negatif, tetapi untuk swab antigennya atau serologinya positif, karena mungkin sebelumnya sudah pernah terpapar COVID atau kemungkinan besar kontak dengan pasien COVID. Nah, ini tata laksana COVID pada anak. Pada anak dengan gejala ringan atau sedang, antivirusnya tidak diberikan. Biasanya pada anak kita lebih memberikan terapi vitamin dan probiotik. Kemudian nutrisi juga harus adekuat pemberiannya pada anak. Pemberian terapi oksigen jika dijumpai saturasi di bawah normal, dan jika dengan kriteria sedang sampai berat atau kritis atau MIASI, kita rujuk ke rumah sakit. Kemudian pemeriksaan penunjang pada anak dilakukan pemeriksaan darah, yaitu darah rutin, hitung jenis LED, AGD, CRP, fungsi hati, fungsi ginjal, elektrolit, D-dimer, dan lain-lain. Kemudian lakukan ronsen atau CT torak dan EKG. Terapi tambahan pada anak dengan kasus sedang berat yaitu antivirus, antibiotik, steroid, antikoagulan, atau IVIG. Ini neonatus dan COVID-19. Pada bayi baru lahir dalam keadaan stabil, pasca lahir segera dimandikan untuk mengurangi resiko infeksi. Kemudian penggunaan alat APD didasari pada status definisi kasus maternal, yaitu tersangka COVID-19. Semua tindakan dan perawatan dalam isolasi fisik atau penularan droplet dengan APD tingkat 2. Jika terkonfirmasi COVID, semua tindakan aerosol itu menggunakan APD tingkat 3. Pada status definisi kasus maternal belum jelas, semua tindakan perawatan dalam isolasi fisik, kemungkinan penularan droplet atau percikan ludah itu resiko rendah. Dengan APD tingkat 2 sampai ditentukan status definisi pasti, kecuali memerlukan terapi yang menyebabkan aerosol, itu menggunakan APD tingkat 1. Kemudian ini manajemen ibu dengan suspek atau terkonfirmasi COVID dan bayinya dalam periode perinatal. Jadi sebelum masuk rumah sakit, kemudian ibu masuk ke ruang persalinan, bisa ke ruang VK atau ruang operasi sesuai dengan indikasi, atau masuk ke ruang resusitasi jika diperlukan. Kemudian setelah persalinan itu masuk ke ruang perawatan, di mana ibu dan bayi bisa dirawat dalam satu ruangan atau room-in, tetapi dengan jarak 2 meter. Nah, di ruang NICU juga dilakukan dengan jarak 2 meter. Nah, ini gambar panduan setting ruangan untuk COVID. Biasanya di rumah sakit itu dibagi menjadi 3 area terpisah. Yang pertama untuk bayi terkonfirmasi, yang kedua untuk bayi yang dicurigai, dan yang ketiga bayi yang tidak dicurigai. Jika tidak tersedia, area 1 dan 2 dapat digabung. Ini alur tata laksana neonatus dan ibu suspek terkonfirmasi. Ini alur pada bayi tanpa gejala dan bayi dengan gejala. Itu kita lakukan pemeriksaan CPR sesuai dengan alur ini. Nah, untuk neonatus itu kita berikan, tetap diberikan nutrisi. Nah, pada kasus tanpa gejala atau ringan dan ibu dapat isolasi mandiri di rumah, dapat memberikan ASI eksklusif dengan syarat. Nah, pada kasus sedang yang masih dirawat di RS dan masih mampu memompa ASI, dapat memberikan ASI perah. Tapi pada kasus sedang yang tidak dapat memompa ASI atau pada kasus berat dipertimbangkan untuk pemberian susu pengganti, yaitu ASI donor atau susu formula.
Ini kita masuk ke topik berikutnya, yaitu telemedicine, yaitu prosedur telemedicine tata laksana COVID dengan gejala sedang, berat, dan kritis di Puskesmas. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, di mana dilakukan pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu. Nah, ini alur telemedicine di Puskesmas yang sudah kita lakukan selama ini. Ini alur pada pasien sedang, berat, dan kritis di Puskesmas, di mana di IGD kita lakukan stabilisasi pasien, kita berikan oksigen mulai dari nasal kanul hingga NRM 15 APM dengan target 92 sampai 96 saturasi oksigennya. Kemudian tata laksana sesuai dengan kompetensi dokter di Puskesmas, yaitu kita berikan terapi yang ada di Puskesmas, dan kita rencanakan untuk merujuk pasien. Dan untuk azitromisin itu sudah tidak kita berikan, itu kita berikan pada waktu yang lalu karena sekarang menggunakan pedoman yang baru, jadi tidak kita berikan lagi kecuali curiga adanya koinfeksi. Kesimpulan tata laksana COVID-19 yaitu standard of care, di mana kita berikan terapi oksigen jika oksigennya di bawah normal, diberikan antivirus, antiinflamasi, dan lain-lain. Standard of care-nya itu yaitu ada mikronutrien, antivirus, terapi oksigen, dan lain-lain. Kalau gawat nafas, itu kita lakukan klasifikasi klinis berdasarkan derajat, kemudian tempat rawatan pasien, kemudian diberikan oksigenasi, mikronutrien, imunomodulator, antivirus, antikoagulan, dan lain-lain. Dan dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai yang ada di fasilitas kesehatan. Ya, mungkin sekian dari kami. Nah, ini ada pantun sedikit. Di Muara Padang banyak buaya timbul, manusia lari. Virus corona sungguh berbahaya, mari bersama kita menjaga diri. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Priska atas presentasi yang sangat luar biasa. Buat tangan dulu, berikan dulu. Baik, buat dokter-dokter, kakak-kakak, bapak ibu semua yang hadir di ruang Zoom meeting. Jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung menyalakan suaranya di Zoom untuk langsung bertanya kepada Dr. Priska terkait presentasi yang disampaikan. Nanti itu tolong yang EWS-nya dibuat pelatihan tersendiri ya. Jadi untuk teman-teman bisa menguasai EWS itu dari mulai early warning systemnya, dari mulai di depan, yang garda depan, perawat, kemudian sampai ke dokternya. Kemudian kalau satpam menemukan di depan, apa yang harus dia lakukan pada pasien-pasien seperti ini. Jadi tolong Friska bikin skemanya, nanti ditempel, kemudian disosialisasikan secara internal saja dengan teman-teman IGD. Saya rasa itu sangat penting ya nanti, karena mudah-mudahan tidak ada klaster-klaster baru setelah banyaknya tatap muka ini, tapi Kepala Dinas berkali-kali memesankan, tadi juga terakhir saya baru saja rapat, untuk berhati-hati apabila terjadi peningkatan kasus, maka kita tidak bisa memprediksi kita akan menghadapi gelombang yang seperti apa. Karena di beberapa tempat di luar negeri itu sudah cukup banyak anak-anak kecil ya, bahkan bayi-bayi sekarang yang positif COVID-19. Demikian Friska, selanjutnya silakan dilanjutkan. Ya, baik dok. Baik, terima kasih Dr. Debbie. Buat dokter yang lain, atau teman-teman, atau kakak semua, jika ada yang ingin bertanya, masih diberikan kesempatan. Waktu kita sampai jam 3 sore, 10 menit lagi. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka waktu kita akan lebih dipercepat untuk mengulangi.
Untuk Kak Satpol Kelurahan tetap stay di situ dulu ya kok. Nanti saya ada rapat lanjutan dengan Kak Satpol Kelurahan. Baik, Dok. Ya baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lihat di ruang chat ataupun bertanya secara langsung tidak ada. Di kesempatan kali ini kita melakukan foto bersama untuk sesi yang kedua ini. Nah, setelah ini nanti acara kita selesai, boleh kita akhiri buat dokter-dokter, Bapak Ibu sekalian bisa meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Kita foto bersama dulu ya. Di sini ada 3 layar, 3 kali foto ya, jadi dipersiapkan kembali. Oke. Mulai dari halaman yang pertama. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, masih lanjut halaman yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut halaman yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, acara kita sore hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan semuanya bermanfaat. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.